Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 1 di mana akan membahas tentang peran lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Yang pertama-tama, yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu perundang-undangan, yaitu Bapak Ramsul Nababan SH MH. Dan perkenalkan, saya Misal Tambunan, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, langsung saja, saya akan membahas tentang lembaga legislatif, di mana seperti kita ketahui, lembaga legislatif berasal dari kata legislate, yang berarti lembaga bertugas membuat undang-undang, di mana anggotanya dianggap sebagai perwakilan rakyat. Oleh karena itulah, lembaga legislatif sering dinamakan sebagai badan atau Dewan Perwakilan Rakyat, atau kita sering sebut DPR. Nah, di negara yang mengadu sistem pemerintahan presidensil, lembaga legislatif ini berfungsi sebagai pembentukan undang-undang. Nah, adapun fungsi dari lembaga legislatif di Indonesia, di mana merupakan wewenang dari badan legislatif untuk menentukan kebijakan dan membuat undang-undang disertai dengan hak tertentu yang dimilikinya. Yang kedua, yaitulah fungsi kontrol, di mana dalam menjalankan fungsi kontrol ini, badan legislatif mempunyai hak tertentu terkait penetapan kebijakan dan perundang-undangan. Yang ketiga, yaitu fungsi anggaran, yang merupakan fungsi untuk menyusun dan mengesahkan anggaran negara. Halo, perkenalkan, nama saya Dwi Cahaya Laudra. Di sini saya akan menjelaskan lembaga eksekutif. Dapat kita ketahui, eksekutif merupakan sebuah lembaga kenegaraan Indonesia yang bertugas sebagai eksekutor atau pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Eksekutif terdiri dari kepala pemerintah, yaitu presiden dan wakil presiden. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dasar kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menetapkan peraturan pemerintah. Di daerah kota atau kabupaten, lembaga eksekutif ialah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang memiliki tugas yang sama. Wewenang, kewajiban, dan hak yang dimiliki antara lain: 1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri. Halo, perkenalkan saya Mutia Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan program legislasi nasional. Prolegnas menjadi acuan dalam proses perencanaan penyusunan undang-undang secara nasional dan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum secara keseluruhan. Dalam penyusunan prolegnas di DPR, Badan Legislasi mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, DPD, dan atau masyarakat. Badan Legislasi meminta usulan tersebut paling lambat 1 masa sidang sebelum dilakukan penyusunan prolegnas. Nah, usulan yang akan disampaikan oleh fraksi, komisi, dan DPD tersebut paling lambat disampaikan 28 hari kerja dalam masa sidang sebelum dilakukannya penyusunan prolegnas. Usulan dari fraksi atau komisi disampaikan oleh pimpinan fraksi atau pimpinan komisi kepada pimpinan badan legislasi. Sedangkan usulan dari DPD disampaikan oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan oleh pimpinan DPR disampaikanlah kepada badan legislasi. Usulan yang disampaikan baik oleh fraksi, komisi, DPD, dan atau masyarakat disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan beberapa alasan dan atau latar belakang dari usulan tersebut yang memuat urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur, dan yang terakhir jangkauan serta arah pengaturannya.
Hal ini berarti suatu usulan rancangan undang-undang yang diajukan dalam Prolegnas harus memiliki kejelasan mengenai konsepsi rancangan undang-undang dengan penjelasan yang lengkap tentang pokok materi yang akan diatur serta bagaimana keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, judul rancangan undang-undang yang berasal dari usulan beberapa pihak tersebut didaftar oleh Sekretaris Badan Legislasi untuk dibahas dan ditetapkan oleh Badan Legislasi sebagai bahan dalam rapat koordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya memang di bidang peraturan perundang-undangan. Saya Novulis Burian akan menjelaskan peran lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses pembentukan undang-undang. Peran legislatif sebagai poros utama pembentukan undang-undang seringkali terabaikan karena banyaknya pekerjaan di luar pembentukan rancangan undang-undang yang harus diemban oleh anggota dewan. Misalnya pekerjaan-pekerjaan melakukan fit and proper test untuk jabatan pemerintahan tertentu dan raker-raker lain di luar pembentukan rancangan undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa Badan Legislatif telah menetapkan 284 rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional tahun 2005 sampai 2009. Akan tetapi dalam faktanya, kebutuhan masyarakat terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena seiring berubahnya kebutuhan hukum masyarakat, maka diiringi pula dengan perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan bahwa dalam keadaan tertentu DPR ataupun Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar program legislasi nasional atau Prolegnas. Ketentuan ini kemudian digunakan oleh DPR RI dan pemerintah untuk mengembangkan keinginannya mengatur sesuatu yang ada dalam undang-undang di luar Prolegnas itu. Dari keinginan tersebut ternyata membawa dampak yang sangat luas terhadap pencapaian atau target yang semula telah disepakati yang berakibat terbengkalainya Prolegnas itu sendiri. Keinginan mengatur sendiri tersebut berkaitan dengan anggota dari DPR itu sendiri, di mana tidak sedikit anggota DPR yang bukan dari kalangan yang mengerti hukum. Banyak seniman layar kaca yang mengajukan diri sebagai anggota DPR dan lolos, sehingga hal ini membuat diragukannya produk undang-undang dari lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisari. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari mini riset kami, yaitu peran lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Di sini dapat kami simpulkan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem karena di dalamnya terdapat beberapa tahapan yang terjalin dalam suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tahapan tersebut yaitu tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan pengesahan, tahapan pengundangan, dan tahapan penyebarluasan. Dalam pembentukan suatu undang-undang melibatkan peran lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Lembaga legislatif sendiri sering disebut Badan atau Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum presiden sehingga peran legislatif berfungsi sebagai pembentukan undang-undang. Fungsi lembaga legislatif dibagi menjadi 3, yaitu fungsi legislatif, fungsi kontrol, dan fungsi anggaran. Sedangkan eksekutif bertugas sebagai eksekutor atau pelaksanaan undang-undang yang dibuat legislatif. Eksekutif terdiri dari kepala pemerintahan, yaitu presiden dan wakil presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang mana berhak untuk mengajukan rencana undang-undang kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah. Lini daerah kota kabupaten, lembaga eksekutif ialah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, yang memiliki tugas yang sama. Kebutuhan masyarakat akan hukum semakin berkembang, namun peran DPR sebagai poros pembuatan undang-undang terbaik karena banyaknya program kerja di luar pembentukan RUU yang baru dijalankan.
Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, memberikan peluang bagi DPR RI dan pemerintahan untuk mengatur sesuatu dalam undang-undang di luar prolegnas. Di sini kami dapat menyarankan prolegnas mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan rancangan undang-undang karena dalam prosesnya mengkaji kejelasan mengenai konsepsi rancangan undang-undang dengan penjelasan yang lengkap tentang pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.